Astagfirullahaladzim. Bawa, Mas. Mas, bawa kenapa, Mas? Tangannya Mari. Mas, bawa. Mas, lepasin. Gula, tepung. Nih udah ya Bu Yayan ya? Ada lagi nggak? Iput mah udah cukupnya. Sadaya nate atos gitu. Yen, apa lagi? Perasaan sih udah semua, tapi kayak ada yang lupa apa? Yayan teh atau eta lupa belum bayar. Iya bener banget. Lu mah Put ya, kalau masalah duit jeli bener. Ih, dah atuh katingali yayan teh can mayar. Nih, gua bayarnya pakai uang pas. Guntinginnya pas semalam tuh ya. Saya sih seneng belanja di warung kamu, Tan. Walaupun warungnya kecil, tapi harganya bersaing. Nggak kayak toko sebelah. Sebut aja tokonya Mas Bowo, Begono. Lu takut amat sih. Tapi emang iya kalau belanja di sono mah ya, kudu banyak dulu, baru dapat diskon. Begono. Eta jelemana aya atuh yan ah. Iya. Tarik-tarik teuing ngomongna. Jadi nggak enak. Oh, bodo amat. Kita bayar dulu ya. Yaudah. Ini Gua udah pas, pergi. makasih ya. Makasih banget. Yen, udah maghrib atuh. Gimana kalau kita teh pulang juga ya? Assalamualaikum. Makasih ya Teh. Salam. Ina, kita masuk yuk, udah maghrib nak. Mainnya besok lagi nak. Ina. Kemana tuh anak? Kemana ini anak ya? Duh, pesawat aku mana ya? Hah? Mama? Kok Mama ada di situ? Ma, tunggu Ma. Ma, tunggu Ma. Ina. Kemana ini anak? Ina. Ini anak kemana sih? Astaga, Ina turun. Ayo, udah maghrib pulang yuk. Jangan main di situ, nah nanti jatuh. Ayo turun sayang. Tolong ini anak saya masuk ke sumur, gimana ini tolong? Ina, tolong gimana ini anak saya? Tolong. Bawa keluar kamu. Mana bawa? Panggil suami kamu. Mbak, ini ada apa ya Mbak? Oh iya Mbak, saya turut berduka cita ya Mbak. Saya baru mau melayat. Maaf ya Mbak. Kamu ngapain Ina? Kamu udah guna anak saya kan? Kamu ngapain? Kamu udah guna anak saya kan? Kamu ngapain? Aduh Pak, kamu ngapain anak saya? Mbak sakit, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, aku nggak ngerti ini kenapa sih Mbak? Aku sama Mas Bowo nggak ngelakuin apa-apa, sumpah. Aku tahu, aku paham gimana perasaan Mbak kehilangan anak Mbak, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa Mbak. Saya tahu ya. Kamu emang gak suka sama saya dan usaha saya. Tapi kenapa harus anak saya yang jadi korban? Aku sama sekali nggak ngerti maksudnya Mbak itu apa sebenarnya. Serius Mbak. Kamu gak usah pura-pura. Tahu saya udah Mbak. Saya benci sama kamu ya. Saya benci sama kamu. Intan! Kamu jangan kurang ajar ya. Mbak, beneran Mbak. Aku sama Mas Bowo nggak ngelakuin apa-apa. Kita bingung Mbak, maksudnya apa sih sebenarnya? Ini apa?
kamu pakai sihir. Eh, Saya temuin kain itu di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. Kamu pasti udah guna-guna anak saya. Sampai anak saya linglung masuk sumur, iya kan? aku nggak tahu sama sekali itu kenapa. Kalau kamu nggak becus ngurus anak, jangan salahin orang. Apalagi sampai fitnah. Kamu bilang, ya nggak becus. Kamu Kamu yang jahat! Ya kamu yang jahat! Ya! Kalau kamu masih ngelawan, saya laporin kamu ke polisi. Lagian kamu sok tahu cuma cabut tangan aja. Oh, apa jangan-jangan benda sihir ini itu kamu pakai sendiri biar warung kamu rame. Banyak yang datang. Saya tahu kelakuan kalian selama ini gimana. Dari saya buka toko, kalian selalu kasih barang-barang ke toko saya, sampah, bangkai tikus, saya terima. Tapi kali ini saya nggak akan terima. Kamu yang harus saya, kamu yang harusnya jahat. Atau mungkin kamu mau Ya udah. fitnah kami? Hah? Mbak. Mas ngapain? Keluar mas. Udah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Berantem gak akan menyelesaikan masalah. Kamu juga belum istirahat dari semalam kan? Kamu butuh tidur, Mbak. Aini anterin pulang ya. Gak usah. Saya bisa pulang sendiri. Kalian berdua ya. Saya akan buktiin kalau ini semua kalian yang lakuin. Enggak kamu. Kalau gitu kita permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas jujur sama aku. Mas benar-benar gak tahu ini apaan. Ya enggak lah. Kamu ngapain juga percaya sama omongan Intan yang ngaco itu? Ya udah Mas, kalau memang itu nggak bener ngapain tadi Mas marah-marah? Kan kasihan Mbak Intan, dia tuh baru kehilangan anaknya Mas. Orang kayak dia nggak perlu dikasihani, nggak guna. Kamu tau nggak? Selama dia udah buka toko yang baru itu buat ribet kita. Pasti dia udah buat sesuatu yang nggak bener, makanya jadi karma buat dia. Urusan buat kopi, biar stres saya hilang. Sial, bisa-bisanya aku nggak sadar barang ini jatuh. Untung aja Nuni sama yang lain percaya sama aku. Assalamualaikum. Malik. Kenapa kok kamu bengong gitu? Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Aku masih kepikiran kejadian waktu itu, Ai, yang aku nyaris ketabrak. Semuanya masih serba aneh buat aku. Kok bisa kejadiannya kayak gitu? Pasti waktu itu kamu dilindungin kekuatan malaikat Ji dan Lik. Tapi maaf, aku terpaksa biarin kamu kebingungan. Karena aku gak mungkin ngomongin soal ini. Mungkin Allah melindungi kamu, Lik. Allah itu maha besar. Allah tahu cara melindungi hambanya. Bahkan dengan cara yang tidak masuk di akal sekalipun sama manusia. Aku juga jadi mikirnya kayak gitu, Ai. Mungkin ini emang karomah Tuhan. Tapi kenapa aku? Apa yang udah aku perbuat sampai aku pantas Allah sebaik ini sama aku? Aku masih jauh dari kata pantas, Ayah. Aku masih banyak salahnya. Allah itu maha adil. Dan Allah maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Hanya Allah yang tahu kita layak atau nggak menerima pertolongannya. Maaf Lik, tapi ini aku bukan sok untuk ngajarin kamu, menggurui kamu, bukan gitu. Tapi aku pernah di posisi seperti ini sebelumnya. Setelah semua apa yang aku alamin, Allah masih memberikan aku kehidupan. Makasih ya, Ai. Aku jadi lebih tenang karena kamu. Assalamualaikum, Mbak Intan.
ngapain datang ke rumah saya? Maaf Mbak, aku cuma mau nengokin Mbak. Aku juga mau bawain makan siang buat Mbak. Mereka kenapa ya? Kok Intan sampai sekasar itu sih? Kamu pikir saya bakal luluh kalau bawain saya makanan? Saya aja nggak tahu itu makanan beracun apa bersih. Demi Allah Mbak, makanan itu bersih. Aku paham betul gimana perasaan Mbak, pasti berat banget kan Mbak, makanya aku datang ke sini tuh menghibur Mbak. Omong kosong. Aku yakin dia cuma sandiwara. Pasti Bowo sama Nunik udah bikin Ina meninggal. Aku bakal balas perbuatan mereka berkali-kali lipat. Kamu mending pergi deh dari rumah saya. Saya udah gak sudi lihat muka kamu. Pergi sekarang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mbak Intan seperti itu sama aku? Assalamualaikum. Ada hot news. Hot news apa? Nih, jadi tadi aku lewat depan rumahnya Mbak Intan. Terus dia lagi ngamuk-ngamuk gitu ke Nunik. Terus tadi makanan yang dibawa Nunik itu sampai berceceran gitu jatuh karena ditepis. Astagfirullahaladzim. Ini seriusan, Mai? Terus reaksinya Mbak Nunik gimana? Ya kalau responnya Nunik sih dia sedih banget. Apalagi kan dia tuh maksudnya baik, dia juga ngomongnya baik-baik. Niatnya tuh emang cuma mau kasih makanan aja, tapi makanannya itu sampai dituduh beracun. Astagfirullahaladzim. Ini berarti emosinya Mbak Intan tuh masih sama kayak tadi pagi ya. Sebenarnya tadi pagi itu Mbak Intan datang ke tokonya Mbak Nunik. Dia nuduh Mas Bowo sama Mbak Nunik kalau pakai guna-guna, pakai semacam ilmu sihir gitu. Tapi masa iya sih Mas Bowo sama Nunik itu ngelakuin ilmu hitam? Buat apa? Dan yang kita tahu kan juga warga yang nolongin itu bilang kalau Ina itu kepleset di sumur waktu lagi main pesawat kertas. Iya, makanya aku bingung banget deh, Mai. Aku 100% yakin Bowo sama Nunik ngelakuin ilmu hitam. Terutama Bowo. Kelihatan banget iri dan gak sukanya semenjak aku buka toko. Ini balasan karena kamu hancurin hidup aku. Kalian udah bunuh Ina, kalian hancurin hidup aku. Aku hancurin hidup kalian. Aku hancurin semuanya. Ini ngapain sih, Stop? Enggak, udah, stop. Lu, diam lu. Ngapain sih, kurang ajar banget. Alah, ayanan, eta meni rame. Astagfirullahaladzim. Dagangan orang main hancurin aja lu, kagak ada sopan-sopan. Mama, lihat teh dadahareun, tong dia acak-acak atunya. Ini nih, pemilik toko yang nggak tahu diri, berani-berani masuk toko orang, rusakin barang orang. Ya tapi nggak bisa ngeberantakin dagangan orang kayak gini juga, Mas. Pokoknya kalian jangan belanja di toko ini. Nih, lihat buktinya. Bisa lihat. Astagfirullahaladzim. Mana orang atuh mana teh kitu gawe, ha? Kalian emangnya nggak takut belanja di toko ini? Bisa aja dia curangin dengan harga yang ditinggiin atau nggak barang kualitas yang jelek. Ternyata kamu securang ini ya. Saya nggak mau lagi beli barang dari kamu. Nih, saya balikin. Tuh. Bagus. Enggak, dengerin saya dulu. Iya, emang bener saya yang ngelakuin itu di video.
Tapi saya ngelakuin juga saya ada alasannya. Mereka berdua duluan kok yang cari gara-gara sama saya. Hei! Loh, ini mereka berdua ngelakuin hal keji sampai dia numbalin anak saya buat pesugihan. Mana buktinya? Kasih lihat, kasih lihat. Iya Mbak, kalau ada buktinya coba tunjukin Mbak. Gak ada buktinya kan? Kamu tuh udah bunuh anak saya. Kamu yang udah bunuh. Mas, udah mas. Ayo kita pulang aja ya. Tunggu! Aku belum selesai. Kalau kamu masih macem-macem sama toko kami masukin ke penjara. Ayo udah tinggal bubar. Bawa laki lu. Aduh, jalannya pelan-pelan lu ngapa jadi begini sih gue muter jadinya. Mbak Intan, aku minta maaf ya. Jagain tuh lakinya. Astagfirullahaladzim Mbak Intan. Orang kayak kamu sama Bowo harusnya lenyap dari dunia ini. Nggak seperti itu Mbak. Aku nggak peduli. Yola, Mbak Intan. Ya lo kasih gue aku cabut. Enggak. Istighfar Mbak. Yang Mbak lakuin Kamu nggak apa-apa. Orang-orang kayak dia sama Bowo, orang-orang serakah harusnya gak ada di dunia ini. Mereka udah bunuh anak aku. Ini Malik, makasih ya. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu gimana tadi. Nick, apa kamu mau laporin ke polisi atas perbuatan Intan tadi? Karena kali ini dia udah terlalu keterlaluan. Kalau misalnya kamu mau buat laporan, insya Allah kami akan menjadi saksi. Nggak perlu makasih ya. Aku paham betul. Dia ngelakuin ini semua karena dia pasti terpukul atas kehilangan anaknya. Dan apa yang dilakuin tadi tuh balasan dia atas perbuatannya Mas Bowo tadi. Sumpah, aku bingung harus gimana sekarang. Aku harus ngomong sama Mas Bowo untuk sudahin masalah ini, tapi aku bingung ini. Di satu sisi aku nggak mau jadi istri durhaka, aku mau jadi istri yang soleha yang dengerin apa kata suami. Masya Allah, kamu tuh masih baik ya Mbak. Kamu masih mikirin mereka. Mas Bowo. Malik, makasih ya. Kamu udah nganterin aku, udah nolongin aku juga. Kamu sama ini tuh benar-benar baik deh. Sama-sama, Nick. Oh, kurang ajar. Udah dong, apa-apaan sih Mas? Apa-apaan? Berani-beraninya kalian selingkuh. Bahkan di tempat terang kayak begini. Azim nggak kayak gitu, Mas. Mas, udah Mas. Malik, mending kamu pulang aja. Maaf ya atas kegaduhan malam ini. Sekali lagi makasih ya. Udah Mas, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik! Gun! Mas, bisa nggak sih kamu itu berpikir positif sedikit aja? Malik sama ini tuh nolongin aku tadi. Malik nggak sendirian kok. Kamu percaya sama aku, Mas? Allah, mana aku tahu. Bisa aja kamu cari alasan. Aku tadi tuh di jalan ketemu Mbak Intan. Terus Mbak Intan tuh ngelampiasin emosinya sama aku. Terus aku dikeroyok sama dia. Untungnya ada Aini sama Malik yang nolongin aku. Kalau nggak ada mereka gimana? Kamu percaya dong sedikit sama aku, Mas? Intan, ngajar. Berani-beraninya bikin gara-gara dia. Aku harus kasih perhitungan.
Mas udah. Mas udah dong, Mas. Jangan tahan aku. Mau masuk. Enggak. Kalau enggak, kamu yang aku hajar. Mau? Enggak, Mas. Udah masuk. Tahan. Mau apa kamu? Dasar perempuan gak tahu diri. Karena udah aku peringatin. Kalau kamu masih bikin kacau keluarga aku, kamu akan nyusul anak kamu. Saya mau minta tolong supaya toko kelontong saya laris, Mbak. Saya nggak mau toko yang udah saya bangun selama ini kalah saing, Mbak, sama toko tetangga saya, Mbak. Namanya Intan. Tokonya cuma sepetak. Jadi kamu datang ke sini mau cari penglaris dan melemahkan toko pesaing kamu. Tapi jalan itu ada syaratnya. Kalau untuk syarat pasti saya lakukan, Mbak. Yang penting toko saya laris dan saya cepat kaya, Mbak. Kamu harus menumbalkan satu nyawa manusia dari pesaing kamu itu. Maaf, Mbak. Maaf. Kenapa nggak sekalian nyawa pesaing saya, Mbak? Intan. Jangan. Karena penglaris itu sifatnya ada melemahkan dan ada melemahkan. Jadi kalau pesaingmu ditumbalkan, tokonya tidak akan ada kekuatan. Dan toko kamu tidak akan dahsyat. Baik, Mbak. Halo adik manis. Halo, Om. Lagi mainan ya? Iya. Om punya sesuatu yang manis-manis buat kamu. Mau? Mau. Ya, tutup mata. Nah, ntar hitungan ketiga baru buka ya. Iya. Bentar. 1, 2, 3. Wow. Makasih, Om. Ina kamu di mana? Sebentar ya, Dek. Iya, Om. Astaga, Ina, Mama kan udah bilang sama kamu. Jangan main sendirian, tungguin Mama. Mama sih lama banget. Loh, itu permen kamu dapat dari mana? Dari Om Baik. Tapi Om Baiknya udah hilang. Om Baik? Hah? Ina, Mama berapa kali bilang sama kamu kalau dikasih makanan itu tuh jangan diambil. Gak boleh kamu ambil makanan sembarangan dari orang kamu gak kenal. Kalau Ina mau permen bilang sama Mama, nanti Mama beliin. Iya, Ma. Maaf ya. Ayo kita pulang. Ternyata bener ya? Kamu yang ngebunuh Ina? Intan, asal kamu tahu ya, anak kamu itu Ina. Itu cuma jalan buat aku, biar toko aku tuh laris terus. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu harus bayar semuanya.
ingat ya, jangan main-main sama aku, apalagi istri aku. Kalau kamu buat kacau, kamu akan nyusul anak kesayangan kamu, Ina. Saya bisa membantumu untuk membalaskan dendam dan sakit hatimu, nak. Saya mau balas dendam. Saya nggak terima diginiin, saya nggak terima. Dia harus bayar semuanya. Simpan dulu tenagamu. Luka ini luka duniawi. Luka hatimu itu butuh ritual untuk disembuhkan. Saya cuma mau Bowo hancur. Kalau memang itu maumu, aku bisa bantu. Tapi tunggu sampai tubuhmu pulih dulu. Setelah sembuh, baru kita mulai ritual santet mematikan yang akan membuatmu orang yang benci jadi menderita. Dengan santet Sigoro Pitu. Aku khawatir banget. Udah beberapa hari ini Mbak Intan nggak kelihatan. Tokonya juga tutup. Rumahnya juga sepi. Kira-kira Mbak Intan kemana ya? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Mas Bowo ya, Ay? Maksudnya Mas Bowo gimana? Waktu aku anterin Nunik pulang, Mas Bowo langsung marah. Bahkan aku sampai mau dipukul. Dia orangnya temperamental banget, Ay. Aku khawatirnya dia marah kalau Nunik cerita soal Intan. Sebagai suami aku juga pasti marah kalau dengar istri aku diperlakuin seperti itu. Kamu ada benernya juga, Li. Kalau dia bisa memperlakukan itu ke istrinya sendiri, pasti ke orang lain juga jauh lebih kejam. Ya Allah, semoga Mbak Intan sama Mbak Nunik gak kenapa-napa. Tolong lindungin mereka. Saya beri kamu 3 buntalan berisi media santet Sigoro Pitu. Simpan ketiganya di tempat orang yang kamu benci. Tempatkan di tempat yang tak terlihat, di sudut yang sulit dijangkau.
Kali ini harusnya nggak ada yang lihat. Aku harus buat toko ini seolah habis kemalingan. Kamu kenapa, Mas? Enggak. Kayak ada yang mau bunuh aku. Mungkin kamu cuma mimpi, Mas. Atau enggak kamu ketindihan. Mbak Intan. Ya Allah, Mbak Intan. Kemana aja Mbak Intan? Warga-warga pada nyariin lo, pada khawatir. Iya, Mbak tuh kemarin nggak enak badan. Jadi harus nginep di rumah kerabat. Ya Allah. Terus ini ngapain di depan tokonya Mas Bowo? Oh enggak, tadi lewat aja. Sekalian jalan pulang. Mbak duluan ya, soalnya Mbak masih nggak enak badan. Takutnya anginnya dingin duluan ya. Oh iya, emang dingin. Ya, hati-hati Mbak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi berantakan kayak gini? Pasti ada orang yang masuk. Oh ya, CCTV. Aku harus cek CCTV-nya. Astagfirullahaladzim. CCTV-nya rusak lagi. Ini ulah siapa ya? Apa jangan-jangan ini ulahnya Mbak Intan? Enggak. Jangan sampai Mas Bowo tahu, bisa-bisa nanti makin ribut lagi. Aku harus beresin ini semua sebelum Mas Bowo datang. Ya elah. Waalaikumsalam. Nunik, ini kenapa tumben-tumbenan warung lu? Abis kena angin puting beliung ya? Atau jangan-jangan ini karena ulahnya Intan lagi ya? Enggak kok. Tadi saya nggak sengaja jatuhin barang, terus barang yang lain ikut kejatuh. Oh gitu. Iput kira mah kamu teh habis kerampokan gitu alias kemalingan. Makanya berantakan. Ibu-ibu mau belanja? Ayo, mau belanja apa ibu-ibu? Minyak 1 kilo. Gue siapin beras 3 kilo yang premium. Iya, aku telur aja 1 kilo ya. Iya, sebentar ya. Ini bener kagak usah dibantuin? Ah, udah orang kata dia jangan. Terima kasih ya ibu-ibu. Bau banget. Assalamualaikum. Mai. Bau? Ini kenapa baunya kayak gini, Mai? Aku juga nggak tahu kenapa telurnya bau banget. Bau busuknya dari telur itu? Iya, telurnya yang bau. Emangnya kamu beli telur itu di mana, Mai? Aku tadi beli di tempatnya Mas Bowo. Kok nih beras bau banget apek sih? Ih, batunya. Ya Allah. Ya naon atuh gogoakan eta TBS premium kunaon dibuang-buang gitu. Lu lihat tuh, banyak kutunya. Heeh, kunaon naonan. Tadi kita lihat berasnya bagus. Kenapa jadi di rumah begini? Tuh, kok
Kok bisa atuh Yen? Terus kumaha atuh ini teh? Terus bagaimana dong? Ya udah atuh kalau gitu mah Iput anterin Yen meuli beasnya. Tapi Yen teh ulah meuli di warung nasi bowo deui, kitunya bisi kutuan deui. Gimana kalau kita teh beli beras teh di warung si Intan aja? Ya udah. Ya udah yuk. Tutup dulu tuh pintu. Yuk, dompet Iput. Oke, ayo. Sekilo ya, Mai? Ya, sekilo aja. Assalamualaikum. Salam. Maya, kita ketemu lagi, Bay. Beli apa lu? Mau beli telur, Bu Yayan. Neng Maya, bukannya kamu teh sudah beli telur gitu di warung nasi bowo? Iya, cuman... Gak tahu. Pasti telur lu bermasalah ya? Rusak, pada bocel-bocel begono, apa tembuhuk? Kok Bu Yayan tahu kalau telurnya bermasalah? Secara gue tuh abis beli beras juga di tempatnya Bowo. Pan, pas sampai rumah bekutu. Masa iya gue mesti pilihin atu-atu gono. Warna nage bedanya ya? Iya, gue males balik lagi ke sono. Gue beli aja di mari nih. Iya sih, ya aku kira aku doang yang kena, Bu. Mantap bener efek buntelan yang aku taruh di tokonya Bowo. Rasain. Emang enak. Bentar lagi aku tinggal lihat si Bowo lenyap dari bumi. Ini untuk kamu. Makasih ya, Ai. Keadaan suami kamu gimana, Mbak? Mas Bowo masih sakit di kamar. Ayahku bingung deh. Mas Bowo kan bilang kalau dia tuh kepanasan, badannya tuh kayak terasa kebakar. Tapi pas aku bawa ke dokter, dokternya bilang Mas Bowo nggak kena penyakit apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bowo, Mas. Mas Bowo, kenapa Mas? Tangannya Mas. Mas Bowo. Mas, lepasin. Lik, sebenarnya kamu ngerasa aneh gak sih? Kayak kematiannya Mas Bowo tuh kayak diguna-guna sama orang. Aku nggak yakin sih, Ay. Maksudnya aku juga belum pernah berurusan sama yang gitu-gitu. Tapi ya kayak kamu bilang, kampung ini kan sering kejadian hal-hal mistis. Jadi ya bisa aja feeling kamu bener. Tapi ini kan baru spekulasi kita doang. Ya sih. Mbak Intan? Mbak, kok tadi nggak ikut pengajian? Ngapain ngajin orang yang udah bunuh anak aku, Ay? Astagfirullahaladzim, Mbak. Jangan ngomong sembarangan, itu jatuhnya fitnah. Gak ada yang fitnah. Bowo sendiri kok yang ngaku dia bilang dia bunuh anak saya. Mas Bowo udah meninggal, Mbak. Jangan nyebarin cerita kayak gitu. Terserah kalau saya bilangin pada nggak percaya. Lik, kok Mbak Intan ngomongnya kayak gitu ya? Kamu percaya sama yang dibilang sama Mbak Intan? Ya aku nggak tahu, Ay. Kita juga belum punya bukti apa-apa. Ay, Dan? itu Mbak Intan kenapa tiba-tiba jadi begitu ya? Kayak kesel banget gitu sama almarhum Bang Bowo. Ya emang sih dulu mereka tuh suka berantem. Cuman kan sekarang orang udah almarhum. Aku juga nggak ngerti sih, Den. Jadi keinget waktu malam-malam aku sama Fahri ketemu sama Mbak Intan di depan tokonya almarhum Bang Bowo. Sikapnya tuh emang kalau dipikir-pikir aneh juga sih. Ya cuman mungkin dia lagi banyak pikiran aja kali ya. Karena kan habis kehilangan anaknya tuh. Oh iya, yaudah Ay. Aku mau nyusulin Fahri ngeronda ya. Ya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang mana, Tante? Mau habis tapi baterainya. Yang terpaling dicas aja. Rih, Kenapa sih, Dan? lu ngerasa nggak tadi ada yang lewat belakang kita? Orang nggak ada apa-apa kok.
Astagfirullahaladzim. Ri, itu Ri. Apa sih, Dan? Astagfirullahaladzim. Itu. Lu nggak lihat itu di situ tuh? Mana, nggak ada apa-apa, Dan. Itu cuma perasaan kamu aja kali. Astagfirullahaladzim, tapi beneran demi Allah. Gua lihat, sumpah dah. Shh, jangan pakai demi-demi, orang nggak ada apa. Ya beneran. Kurang tidur aja kali. Kok bawa perengus ya, Ri? Ini lagi bawa perengus. Udahlah, Dan. Yuk. Gua lihat itu Ri, setan, Ri. Dani! Saya ngeronda lagi dia sendiri. Lari-lari mulu si Dani. Kang Sayur apa Hakim Garis sih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebenarnya pengen belanja di warungnya Intan ya, tapi kenapa kita ngeliat warungnya si Nuni rasa-rasa iba, Bono gimana ya? Ulu Yen, bukan cuma Yeyen atuh, Iput oge sarwa, tapi kita teh kayak serba salah atuh. Iya ya, tapi gimana kalau kali ini aja kita belanjanya di tempat Nuni? Kagak ntar gue kayak kemarin lagi, hamsyong. Dapat barangnya kagak beres semua. Yaudah gini aja, kita beli jajanan aja di sini. Nanti beli yang lainnya di tempatnya Intan, gimana? Kan Alman harusnya kalau jajanan mah. Boleh, ibu-ibu. Pada mau belanja ya? Mari silakan. Ya udah deh. Tapi sebelumnya lu cek dulu deh barang dagangan lo ya. Sebabnya kemarin itu kan gue beli beras di tempat lo. Ikan, sampai rumah gue buka banyak kutunya. Belum lagi tuh Maya no beli telur di tempat lu. Dapetnya telur tembuhuk. Tapi saya udah ngecek semua barang dagangan saya sebelum saya jual kok ibu-ibu. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Ayo Bu. Ya udah ayo tuh. Ayo ibu-ibu. Ayah, dehikeun heula atunya. Kenapa Ibu teh jadi curiga gitu warungnya Nunik teh sepi? Jangan-jangan mah aya nu ngirim eta guna-guna gitu. Aduh. Udah Bu Yeyen, Bu Iput, udah kita belanja aja ya. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Bagaimana? Ayo. Udah kalau dipaksa mah ayo Belanja apa? Gua mau beli Permen. Makasih ya. Iya makasih Mas. Ibu-ibu, kalian belanja kesini juga? Iya, di sini walaupun tokonya kecil, tapi dijamin barang dagangannya bagus-bagus. Beda tuh sama di tokonya Nuni. Iya, nggak tahu tuh semenjak ditinggal sama suaminya, tokonya udah nggak bener. Iya, kemarin sih sempat belanja di tokonya Nuni, tapi barangnya udah nggak layak semua. Berasnya kutuan, telurnya busuk, gulanya juga sudah pada berair, semutan. Ternyata bukan cuma saya doang yang ngerasainnya. Oh, berarti bener dong Bu yang dibilang kalau Bowo tuh pakai penglaris. Iya kan, soalnya kan selama ini tokonya nggak pernah bermasalah. Selama ini rame, banyak yang datang, tapi pas meninggal tiba-tiba sepi. Terus barang-barangnya jelek. Bener juga ya. Saya tuh ya Bu, akhir-akhir ini saya banyak berdoa, saya minta sama Allah supaya yang jahatin saya semuanya dibuka kebenarannya kayak gimana. Ibu-ibu bayangin aja ya, saya tuh selama ini single parent. Saya cuma punya anak satu-satunya. Tiba-tiba anak saya tuh dijadiin tumbal pesugihan tuh gimana coba saya sakitnya. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut saya tuh kayaknya Bowo dapat azab deh kayaknya dari Allah. Iya, bener ya. Bener azab itu. Kasian juga ya. Sabar ya Mbak. Aku mohon banget hentikan semua ini sebelum ada korban jiwa lagi.
Kamu kenapa, Mai? Gak tau nih tiba-tiba, kenapa tiba-tiba mual gini ya? Sakit perut juga. Kamu beli di mana? Aku jajannya di Nuni. Oh, karena ini kali. Udah basi kali? Enggak, masih enak, Ay. Udah kadaluarsa kok. Sebenarnya ada apa ya sama toko Nuni? Uluh, ada nih. Dani, mana nih orang dagang ditinggal-tinggal, woi? Kumaha cari tanah dagang tadi tinggalkan kumaha mun Dani. Aduh, dari mana sih lu dagang ditinggal-tinggal? Naon eta nyekelan beteng? Iya maaf, saya habis dari toilet. Udah bolak-balik saya, perut saya sakit banget ini. Sembarangan makan meren, bisa nyeri beteng gitunya. Dani. Kenapa tuh? Gue mulus juga nih, lihat muka lu gue jadi ikutan mulus nih. Jangan-jangan kita teh kewalat gara-gara ngatain ada nih makan sembarangannya. Iya teh perut iput gak jadi melilit gitu. Padahal setahu iputnya, iput teh henteu makan rujak atau makan cabe anu laladak gitu henteu. Gua apa lagi? Pen gua masak. Gua cuma makan masakan gua sama ngemil jajanan doang no. Saya juga cuma makan jajanan yang dari Bu Yen, Bu Ipu tuh. Taruh tuh? Iya, apa janjian gara itu? Ini kenapa kok pada kayak kesakitan gitu? Iya nih Mbak. Saya sakit perut. Ini juga pada sakit perut. Padahal cuma makan jajanan doang. Jajanan? Iya. Ini pasti beli di warungnya Nuni ya? Gua tahu. Lagian emang pada nggak tahu. Kan warungnya Nuni itu si Bowo pakai pesugihan. Ya iyalah itu barang-barangnya nggak ada yang bagus. Lagian ngapain pada beli barang di sana? Astagfirullahaladzim. Iya, pada nggak tahu ya? Udah tahu. Mbak, kamu ketakutan gitu? Tadi aku ngeliat ada bayangan hitam mengganggu aku. Dia ngikutin aku. Bayangan hitam. Iya, Mbak, tenang aja. Sekarang Mbak udah sama aku sama Malik ya. Mbak udah aman kok. Kalau gitu biar aku anterin kamu pulang ya, Mbak. Makasih ya, ini. Makasih, Malik. Ya. Ayo, Malik. Masih aku bisa mati, maaf ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ai. Mbak, kamu masih kelihatan pucat loh. Nggak mau istirahat aja dulu? Gak apa-apa kok, Ai. Nanti kan aku di sini juga bisa istirahat. Ya kali aja ada pembeli kan lumayan, Ai. Ini masalah semalam, Mbak. Kamu sempat ngelihat ada hal yang aneh nggak? Begini, Ai. Sebenarnya aku memang sering diikutin bayangan hitam sampai bikin aku sakit kayak gini. Bahkan bayangan hitam itu ngikutin aku sampai rumah dan bikin aku tuh hampir meninggal, Ai. Dia nyekik aku sampai aku nggak bisa nafas. Tapi bayangan hitam itu langsung pergi ketika aku berdoa, Ai. Aku juga ingat sebelum Mas Bowo meninggal, dia kan ngalamin hal aneh kayak ketakutan sama kesakitan gitu. Tapi sebelum itu juga toko kami tuh berantakan, Ai. Kayak ada sengaja yang berantakin toko kami, persis kejadian sebelumnya. Sebenarnya aku sempat curiga sama Mbak Intan, tapi aku nggak mau ngasih tahu Mas Bowo, takut dia makin marah, terus masalahnya makin ribet. Makanya aku putusin untuk diem aja, Ai. Berarti benar kata Malik. Ada dua opsi dalam kasus ini. Tapi apa ada hubungannya ya sama rumor penglaris Mas Bowo? Atau ada orang yang sengaja mau gangguin Mas Bowo dan Mbak Nunik? Mbak, sebenarnya aku lagi nyari tahu masalah ini. Aku lagi coba selidikin, tapi maaf sebelumnya aku nggak bilang sama kamu karena ya aku takut kamu salah paham. Aku boleh nggak ngecek warung kamu? Oh, boleh, Ai, silahkan. Aku izin ya, Mbak. Iya, silahkan, Ai. Silakan, Mas. Mbak, mau nanya, kue yang warna hijau tuh yang depan tuh berapa harganya ya? Coba saya lihat dulu. Buntelan apa ya itu? Kok aneh banget bentuknya? Mana ditaruh di tempat tersembunyi lagi? Apa jangan-jangan benda itu penyebab semua yang terjadi sama Mbak Nunik? Jidan? Jangan sentuh pakai tangan kamu, Aini. Itu barusan apa? Ini benar berbahaya. Berarti emang ada praktik sihir di sini. Tapi aku masih belum bisa simpulin. Apa itu punya Mas Bowo atau punya orang lain? Tapi petunjuk lain ngarah ke Mbak Intan. Selama ini sih dia emang pernah ketahuan bobol toko ini. Dia juga pernah hampir nyelakain Mbak Nunik. Terus kecurigaan Mbak Nunik tadi. Aini. Mbak,
kamu udah ngelakuin hal aneh apa sama Mbak Nunik? Hal aneh apa maksud kamu? Jujur aja kamu Mbak, setelah perbuatan yang kamu lakuin ke Mbak Nunik dan mendiang suaminya, apa kamu ngelakuin hal aneh lain? Jangan asal ngomong kamu ya. Kalau emang aku ngelakuin hal itu terus kamu buktinya ada? Apa buktinya? Kalau aku desak Mbak Intan terus, dia pasti main berkelit. Aku harus coba pancing terus biar dia ngaku sendiri. Buntelan santet yang kamu taruh di tokonya Mbak Nunik, itu pasti ulah kamu kan? Tapi sayangnya, pelakunya lupa kalau dia punya anting yang jatuh di dekat buntelan itu. Kalau dilihat dari respon kamu, ternyata bener ya. Kamu pelakunya Mbak. Kamu yang udah ngelakuin itu semua. Kamu jangan asal nuduh ya. Kamu nggak usah ngelak lagi Mbak. Sekarang buntelan itu udah aku musnahin. Kurang ajar kamu ya. Berani banget kamu ikut campur urusan saya. Aku udah taruh semua buntelan itu di mana-mana, kok bisa sih ketahuan? Semua. Buntelannya lebih dari satu. Oh. Jadi buntelannya cuma satu yang ketemu. Kamu pikir aku bodoh, aku cuma taruh satu buntelan doang? Enggak, aku taruh banyak. Soal kamu tahu ya, santet yang aku taruh di buntelan itu santet tertinggi. Segoro Pitu. Gak akan bisa kamu musnahin gitu aja. Mbak, pokoknya apapun itu, aku minta tolong sama kamu Mbak untuk hentikan semua ini. Aku mohon sama kamu. Aku mohon banget hentikan semua ini sebelum ada korban jiwa lagi. Kalau emang si Nuni mati terus kenapa? Justru itu yang aku mau karena dendam aku tersampaikan. Dan aku gak takut sama kamu ini. Kamu mau cerita ke orang-orang gak akan percaya. Jadi mendingan sekarang kamu diem. Jangan pernah kamu ikut campur lagi urusan saya. Atau saya bisa aja bikin kamu sama kayak Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mai. Kamu Apa nggak sebaiknya kamu istirahat aja dulu di rumah? Ini kamu masih sakit kayak gini loh, pucat muka kamu. nggak apa-apa, Mai. Aku kan juga butuh pemasukan, jadi aku harus jualan. Kamu mau beli apa? Itu tuh, mau beli bihun. Oh, bihun. Sebentar ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh, sini. Duduk ya. Duduk. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oh, iya Bu. Saya segera kirimkan laporannya besok ya. Kalau gitu iya, siap. Menghilangkan santet segoro itu perlu melakukan ritual dengan menggunakan air dari 7 laut yang berbeda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, Kamu lagi baca apa sih? Serius banget? ini. Santet Segoro Pitu. Apa itu, Ay? Nah, sebenarnya tadi siang itu tuh aku nemuin buntelan. Kayak buntelan santet. Di tokonya Mbak Nuni. Aku cari tahu, aku curiga, aku tanya sama Mbak Intan dan ternyata dia jawab dengan jujur kalau memang dia yang udah nyantet tokonya Mbak Nuni. Dan ternyata Mas Bowo meninggal itu karena ulahnya Mbak Intan. Buntelan pertama udah aku musnahin. Sekarang aku harus nyari tahu di mana buntelan itu berada dan gimana cara musnahinnya. Kalau gitu biar aku bantuin. Kita ke tempat Nunik dulu buat ngasih tauin soal ini, baru kita cari buntelan yang lain. Yuk. Aku ikut kalian. Mai, astagfirullahaladzim. Mai, Maya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Ay. Waalaikumsalam. Ay, ini Maya tiba-tiba pingsan di depan rumahnya. Terus ada luka gitu di lehernya, Ay. Astagfirullahaladzim. Iya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Kamu tunggu di sana. Ya. Barusan aku dapet telepon dari Fahri. Dia bilang kalau Maya pingsan di depan rumah. Aku ke rumahnya Maya. Kalian berdua langsung ke tempat Mbak Nunik ya. Pintunya kebuka ya? Siapa yang buka? Maya, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Kata Fahri kamu pingsan. Kenapa, Ri? Iya, tadi aku mau masuk ke rumah, cuman tiba-tiba aku ngeliat bayangan hitam dan bayangan hitam itu mau serang aku, Ayah. Aduh. Bayangan hitam? Iya, makanya aku nggak berani untuk masuk ke rumah lagi karena aku takut banget, Ayah. Cerita kamu tuh sama banget yang dialami sama Mbak Nunik. Dia juga diserang sama bayangan hitam. Tapi kenapa kamu? Kamu habis dari tempatnya Mbak Nunik nggak? Tadi aku habis belanja di tempatnya Nunik. Tapi emang setelah itu ya itu aku merasakan keanehan, Ay. Telo, Ay, ini maksudnya apa hubungannya Nunik sama Maya? Gini, Ri, jadi tadi tuh aku ketemu sama Mbak Intan. Aku konfrontasi dia, aku pengen cari tahu sebenarnya ini lagi ada masalah apa sih. Aku pancing terus, akhirnya dia jujur sama aku kalau ternyata emang bener kalau Mbak Intan yang ngirimin santet Segoro Pitu ke Mbak Nunik. Nunik, kamu nggak apa-apa?
Halo, Ai. Iya, kita masih nyari buntalan di sini. Maya gimana? Sekarang kondisinya Maya masih lemah. Dan Maya juga cerita sama aku kalau dia juga diikutin sama bayangan hitam yang sama persis dialamin sama Mbak Nunik. Aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi sama Maya. Maya! Balik! Maya! Maya, istighfar! Maya, istighfar, Maya. Allahu Akbar. Maya, Maya. Maya, Maya. Istighfar, Maya. Maya, Maya. Kita nemuin satu buntalannya. Ai, Zidan udah ketemu buntalannya. Zidan udah nemu buntelan lain. Itu apa, Ai? Fari, jangan disentuh. Jangan dipegang itu. Itu santet segoro pitu. Malik. Sekarang aku udah nemu satu buntelan lagi. Ini kayaknya keluar dari dalam tasnya Maya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa di dalam tasnya Maya. Mungkin aja emang ada yang sengaja naro, makanya Maya juga ikut kena. Zidan, ternyata ada yang kebawa Maya juga buntalannya. Sekarang Maya juga lagi kesakitan. Kalau memang masih ada buntalan yang lainnya, kita harus cari lagi. Ai, coba kamu cari lagi. Mungkin masih ada buntalan yang kebawa sama Maya. Iya, coba aku cari dulu bentar ya. Ada nggak? Di tasnya Maya udah nggak ada. Malik, aku mau musnahin buntelan itu sama Zidan. Maya, Zidan, Aini barusan bilang kalau dia bakal ngancurin buntalannya sama kamu. Fari, tolong jagain Maya sebentar. Aku mau musnahin buntelan itu sama Zidan. Ai. Kenapa? Aku harus bacain doa dulu buat buntalan itu. La ilaha wala ilaha. Hati-hati, Ai. Malik, kamu jaga Nunik. Ya, aku harus samperin mereka. Oke. Aini. Itu buntelan yang aku taruh di tokonya Nuni kan? Iya. Buntelan ini bakal aku hancurin, Mbak. Mau kamu apain? Hah? Sini, kasih. Enggak. Aku nggak akan kasih ke kamu, Mbak. Yang kamu lakuin itu udah salah, Mbak. Kamu mau nyelakain orang lain dan aku nggak akan bisa diem. Aku mau hancurin ini. Udah berapa kali aku kasih tahu kamu, aku nggak suka kamu ikut campur urusan aku sama Nuni. Ya tapi masalahnya kamu mau nyelakain orang lain, Mbak. Kenapa masih ngeyel sih? Ya Allah, lagi stop ya. Stop! Aja. Nunik, tenang Nunik. Nunik. Enggak! Pergi! Jangan ganggu saya! Pergi! Kenapa aku bisa nahan pohon gede ini? Kenapa aku bisa dorong pohon ini? Bahkan aku nggak ngerasa keberatan ngedorongnya.
Mbak, tolong Mbak taubat. Kamu diam sekarang, kamu juga ini kamu salah. Mbak tunggu dulu. Jidan. Ini. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa kok. Jidan, ini aku udah dapat buntelan ini dari tasnya Maya. Kita harus hancurin itu, Jidan. Iya. Kita musnahin dua-duanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang santetnya udah hilang. Semoga aja semua masalahnya juga selesai. Iya. Sebaiknya sekarang kamu telepon Malik sama Fahri. Kamu pastiin keadaan Nunik dan Maya. Oke. Kenapa sih ada aja halangan? Itu Aini tuh ngapain di timur? Buntelan ini bakal aku hancurin, Mbak. Kamu mau nyelakain orang lain dan aku gak akan bisa diem. Aku mau hancurin ini. Kalau gitu gue ambil aja buntelannya. Kenapa kamu datangin aku? Harusnya kamu datangin Nunik, bukan aku. Ah! Panas! 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 Pergi! 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 Jangan ganggu aku! Pergi! 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 Alhamdulillah sekarang keadaannya Mbak Nunik udah lebih membaik, udah tenang. Tapi kata Malik, kalau keadaan mereka masih lemah. Mereka belum pulih sepenuhnya. Apa yang terlewat ya ini? Kira-kira apa ya? Oh Jidan, aku baru ingat, aku pernah baca di artikel katanya kalau santet Segoro Pitu ini katanya korban harus diruat pakai 7 air dari 7 laut yang berbeda. Iya. Tapi itu gimana caranya ya? Dari 7 laut yang berbeda. Oke. Kamu tenang aja. Aku akan kumpulin 7 air dari 7 laut yang berbeda. Sekarang kamu ke sana. Kau pastiin keadaan mereka baik-baik aja. Tapi kamu... Hati-hati.
jangan-jangan Zidan lagi ngambil air dari 7 laut yang berbeda. Zidan bilangnya kayak gitu sama aku. Kenapa ini sepercaya itu sama Zidan? Padahal itu hal yang mustahil. Malik, Zidan, alhamdulillah akhirnya kamu sampai juga. itu air dari 7 laut yang berbeda. Apa benar yang dibawa Zidan itu air dari 7 laut? Gak mungkin banget bisa secepat ini buat ambil semua air itu. Kecuali kalau Zidan bukan manusia biasa. Astagfirullahaladzim, berantakan banget nih. Bau banget nih. Baunya dari sini nih. Mbak Intan! Mbak! Angkat bang, coba lihat bang. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Intan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Serem pisan atunya dia teh kena ajabna. Ibu-ibu, bapak-bapak, Aini minta tolong untuk bantu doakan almarhumah. Dan semoga segala dosanya diampuni sama Allah. Amin. Memang Mbak Intan sudah mempraktikkan ilmu hitam, tapi kita bisa membantu mengirim lewat doa. Aini, Ini apa? Ini bukti kalau kamu pakai sihir. Saya temuin kain itu di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. ini jimat yang Mbak Intan bilang yang dia temuin dekat tempat Ina meninggal. Hai, ternyata yang kamu bilang itu semua benar. Mas Bowo ngelakuin pesugihan dan meninggalnya ini tuh ada sangkut pautnya sama Mas Bowo. Hai. Saya ngerasa ada yang aneh semenjak saya ngalamin koma. Saya banyak dengar suara yang saya juga nggak tahu datangnya dari mana. Dan yang lebih aneh lagi, saya nggak tahu kamu bakal percaya cerita ini atau enggak. Tapi saya bisa nahan pohon yang gede banget dan bahkan saya dorong pohon itu. Nggak mungkin ada manusia normal yang bisa ngelakuin hal seperti itu. Semua yang terjadi pada kita itu atas izin Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dan memanfaatkan kelebihan itu untuk hal-hal yang baik. Mungkin Allah percaya sama kamu dan mau kamu untuk memanfaatkan kelebihan kamu itu untuk membantu banyak orang. Saya percaya kamu bisa memanfaatkan itu semua untuk kebaikan. Kenapa kamu sama sekali nggak ngerasa ada keanehan dalam cerita saya? Malik,
tolong sampaikan ke Aini kalau aku harus pergi. Karena tugas aku di sini udah selesai. Kamu ini sebenarnya siapa sih, Zidan? Seakan-akan kamu ini bukan manusia, tapi malaikat. Malik, Hai, ini aku lagi ngobrol doang sama Zidan. Tadi kan barusan di sini Zidan. Zidan. Oh, mungkin dia lagi ada urusan kali makanya buru-buru pergi. Itu dia, Ai. Terakhir dia ngomong gitu juga. Dia minta tolong sama aku untuk sampaikan ke kamu kalau dia bakal pergi karena tugasnya udah selesai. Pertemuan dengan kamu kali ini cuma singkat, Zidan. Tapi aku sadar kalau kamu bukan pergi untuk selamanya. Kamu pasti selalu ngawasin kita. Dan suatu saat kita pasti ketemu lagi, kan? Halo Aini. Sampai saat itu datang, aku janji, aku akan jaga apa yang Allah kasih ke aku. Dan aku akan berusaha memanfaatkannya untuk membantu banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu, Aini.